Baik, selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Krisnawan. Ya. Baik, kita mulai untuk kuliah online multimedia, presentasi multimedia 2, tanggal 14 Mei 2020 ya, pas pagi. Ya. Sebelumnya silahkan dimunculkan kameranya dulu untuk absensi ya, supaya bahwa yang bersangkutan mengikuti kuliah online ini ya. Silahkan untuk interaksinya. Krisnawan, hidupkan kameranya. Ini. Baik. Krisnawan. Halo Krisnawan. Halo Krisnawan. Baik, nanti kalau sudah, nanti Pak Adi tanya lagi ya. Oke. Sudah sampai mana ini? Silakan, Arning. Saya baru membuat animasi buat openingnya itu loh, Pak. Membuat? Opening. Halo? Terputus suaranya, putus-putus. Apa? Arning? Membuat opening, Pak. Oh, membuat opening. Ya. Iya. Sudah dibikin. Coba perlihatkan ke Pak Edi. Udah bisa share screen itu, Pak? Oh ya, ini setelannya. Nah. Oke, silakan. Sudah. Sekarang Zoom itu harus setelannya otomatis nggak bisa. Buat gini. Baru buat itu. Oh. Sebelum mata kuliahnya sudah muncul? Belum. Belum. Nanti apa namanya? Belum. Naskahnya sudah disiapkan? Baru sampai bab 3. Dalam PPT ya? Saya buatnya malah di Word, Pak. Word, nggak apa-apa, nggak masalah. Teknisnya mau pakai Word, mau pakai PPT. Tapi yang jelas naskah tersebut nanti kan untuk memudahkan kalian juga dalam proses penyusunan konten multimedianya. Ya. Kemudian naskah tersebut bisa disiapkan terlebih dahulu dalam format sementara, misalnya apakah Word, apakah PPT, tinggal nanti di copy pastekan ke dalam multimedia interaktifmu ya. Jadi nanti Pak Edi akan bikinkan naskah ini tersendiri sebagai tugas dalam pengertian di classroom foldernya sendiri ya. Oke, Krisnawan. Ya, Krisnawan. Ini lama enggak muncul, gimana nih Krisnawan? Sudah sampai apa Krisnawan? Tahu-tahu muncul kemarin ini. Ya. Halo? Ini muncul fotonya tapi orangnya gimana? Halo Krisnawan?
Ya, di chat. Halo, Krisnawan? Ada orangnya tapi ada fotonya, nggak ada orangnya, gimana? Baik, kita lewati Umi. Halo Umi. Halo Umi. Ya Pak. Ya. Umi gimana Umi? Sudah sampai mana reportnya, proyeknya? 1 minggu ini? Mas Jafar, siapa nih Mas Jafar? Oh, cari. Saya baru buat intronya itu Pak. Ya, silakan. Intronya diperlihatkan kepada Pak Edi. Oke. Ini ada logo. Oke. Jadi tadi kemarin konsepnya futuristik ya. Konsepnya futuristik. Iya Pak. Simulasi. Nah ini apa namanya? Nah, hierarki informasi di dalam deadline ini ya. Jadi sebenarnya itu simulation digitalnya agak dibesarkan. Iya Pak, nanti saya besarkan font size-nya. Jadi hierarki informasi ini kan memberikan penekanan pada informasi-informasi yang ingin ditonjolkan. Nah, tentu ini headline-nya adalah multimedia interaktif untuk mata kuliah simulasi digital. Nah, simulasi digital coba dibedakan supaya dia lebih besar, lebih menonjol untuk apa namanya, biar kelihatan sebagai headline. Baik. Ya, coba bagus ini ya. Krisnawan, halo Krisnawan. Krisnawan. Yes? Mana nih Krisnawan? Krisnawan mau keluar ya. Kita nanti kan minggu depan sudah masuk liburan ya. Jadi kira-kira kalian siapkan ya untuk selama liburan nanti sambil mengerjakan multimedia interaktifnya ya. Jadi dari segi kontennya, dari segi bahannya bagaimana? Sudah lengkap semuanya? Punya Arni bagaimana bahannya? Bahannya kurang yang kuis sih Pak. Mana? Kurang kuis. Kurang kuis. Oh, kurang kuis. Iya. Jadi kalau materinya sudah ada ya, kurang untuk yang kuisnya. Sudah. Oke. Terus untuk Umi, dari segi konten bagaimana? Sama Pak, kuisnya belum ada. Belum ada.
Dari LKS kan enggak ada dari LKS. Itu kan pakainya apa PDF Pak, jadi cuma materi. Materi. Nah, kira-kira bagaimana? Itu sudah dikonfirmasi kepada narasumbernya? Belum saya bicarakan lagi Pak masalah kuisnya. Oh ya, supaya supaya bisa disiapkan nanti. Rencananya menggunakan ya, jadi setelah tahap desain ini, kalian kan memasuki tahap desain di dalam perencanaan multimedia. State of development berikutnya tentu adalah kalian material preparation, itu menyiapkan materi-materi pendukungnya, di mana materi pendukungnya itu bisa berupa gambar, bisa berupa video, bisa berupa suara, ya, bisa berupa animasi, gambar animasi, ya. Dan masing-masing tentu akan memiliki format yang berbeda-beda. Format untuk gambar, misalnya JPEG, PNG, TIFF, BMP, ya. Format suara, MP3, WAV, ya. Format untuk video yang jadi MPG, MP4, itu. Dan nah, masing-masing tentu akan memiliki kriteria teknisnya yang perlu disiapkan. Jadi fungsi material preparation ini menyiapkan, mengkonversi dari sumber asalnya, ya, sumber asalnya dari material tadi untuk disiapkan menjadi bagian dari materi multimedia. Nah, tentu akan ada penyesuaian, misalnya dikonversi tadinya. Nah, kalian bisa menggunakan software-software konversi untuk menyesuaikan format ataupun ukurannya. Kalau gambar ya tentunya kan resolusi gambarnya, ya, ataupun juga resolusi gambar videonya, ya. Apakah dia menggunakan resolusi yang menggunakan standar 1280 kali 720, ya. Nah, ini ataupun yang lebih rendah daripada itu tentu akan disiapkan, ya. Karena media kalian tentu akan tidak hanya akan bisa dibuka di dalam HP, ya, tapi juga bisa dibuka di dalam layar komputer PC, ya, nantinya, ya. Sehingga kalau resolusinya rendah, maka kalau nanti dibuka pada resolusi yang tinggi, dia akan gambarnya akan pecah. Maka penyesuaian format itulah menjadi pekerjaan tersendiri di dalam pengembangan desain software multimedia, ya. Jadi tahap material preparation, kalian tentu collecting material-material pendukung tadi, kemudian juga di foldering, dikelompokkan berdasarkan frame-frame atau scene-scene yang disusun, ya. Nah, tentu termasuk juga di dalamnya sebagai sebuah penyajian data nantinya, ya, itu kalian tentu susun ke dalam sebuah daftar listing daripada material-material tersebut, ya. Nanti dikelompokkan berdasarkan jenisnya, kemudian juga diberikan keterangan penempatannya. Nah, tentu ini kalian harus kumpulkan, kemudian didata, kemudian baru dikonversi sesuai dengan kebutuhannya. Jadi data awalnya tentu data awalnya adalah sumber asalnya, ya, misalnya ini resolusinya mungkin masih terlalu tinggi, karena tingkat kebutuhannya perlu diindahkan, maka antara sumber asalnya dengan setelah konversi,
Nah, ini datanya kan berbeda, akan berubah. Barangkali juga ada proses editing ya. Proses editing itu tadi tentu akan menambah appearance atau perwujudan dari medianya itu menjadi lebih sesuai dengan kebutuhannya. Misalnya dibikinkan frame ataupun mungkin dipotong, ya, diedit, ya, di framing, dipotong. Itu nah ini pekerjaan tersendiri, ini bagian tersendiri. Nah, bagian stage of development yang tahapan ketiga. Walaupun tahap pertama, tahap kedua, dan tahap ketiga itu bisa tidak merupakan satu urutan yang linear, tapi bisa saling berbolak-balik. Ya. Jadi dalam taraf sebenarnya material preparation tersebut termasuk adalah naskah ya. Naskah ini kan menjadi materi juga. Naskah ini juga harus disiapkan. Ya. Dikonversi dulu dari naskah dari buku menjadi naskah yang akan disiapkan untuk multimedia. Tentunya akan dipilih, kemudian akan disusun berdasarkan scene-scene atau frame-frame yang dikehendaki. Nah, nanti tinggal dikonversikan ke multimedianya setelah dalam proses scripting nanti ya, proses pemrogramannya di Flash. Scripting ini kan compiling atau penggabungan, ya. Jadi kompilasi antara seluruh data yang ada ya, dari data materialnya, desainnya, sampai kemudian digabungkan dengan komposisi scripting menggunakan script program menjadi multimedia. Nah, tahap compiling atau tahap scripting ini nanti tahap tersendiri juga nanti. Nah, ini kalian kalau tahap sebelumnya itu sudah siap, ready, ya tentu ini akan lebih memudahkan pada tahap selanjutnya. Ya. Makanya di sini menjadi bagian dalam sebuah riset juga ya, riset development, software development ini tentu menggunakan standar pencatatan, pendataan secara ilmiah juga ya. Artinya tahapan-tahapannya dibikinkan satu laporan, ya, dibikinkan satu laporan dari proses setiap tahapannya. Nah, ya harapan Pak Edi juga demikian, nanti ini akan menghasilkan sebuah hasil riset software development-nya. Ya. Jadi penelitian pengembangan untuk software. Ya. Nah, syukur nanti kan si Umi kan akan diteruskan menjadi skripsi. Sementara juga bisa kita konversi nanti menjadi laporan jurnal ilmiah ya. Nanti tentu kita akan kolaborasi dengan dosen ya, supaya data-data yang ada ini bisa disajikan, dilaporkan dalam format jurnal ilmiah juga. Nah, tentu akan ada proses pengkajian juga di dalamnya ya. Jadi itu. Oke, sebelum kita memasuki masa liburan untuk hari raya ini ya, Pak Edi tanya kira-kira yang akan menjadi target kalian ya untuk nanti setelah, karena Pak Edi perkirakan kan ini sekitar 20 ya, akhir dari Juni itu kan UAS-nya ya, akhir dari Juni itu UAS-nya, maka perlu kita scheduling ya, penjadwalan bagaimana agar nanti pada waktu UAS paling tidak itu sudah jadi programnya ya, sudah jadi programnya. Nah, tentu ini akan progresnya akan dimintakan sesuai dengan waktu yang ada. Artinya kira-kira ada kendala apa? Atau kira-kira targetnya kira-kira bisa nggak nyampe pada saat UAS nanti selesai itu nanti? Kira-kira kalau menurut kamu sendiri ya.
Kalau saya jujur kendalanya di laptop, Pak. Di laptop. Sama bahannya itu untuk kuisnya kan belum ada. Kalau misal saya mau buat kuis sendiri, kan saya juga nggak paham materinya gitu. Ya, ya, ya tentu dikonsultasikan dengan, jadi ada dua. Kalau untuk laptop spesifikasinya sebenarnya kan apa namanya, ya moga-moga nanti situasinya tidak makin buruk ya, wabah ini ya. Artinya sebenarnya kalian bisa ke kampus untuk menggunakan fasilitas kampus untuk melakukan penggunaan laboratoriumnya juga ya. Jadi dipersilahkan. Ini banyak juga mahasiswa yang menggunakan fasilitas kampus, mereka datang ke kampus untuk kuliah online ataupun untuk pengerjaan itu tugas-tugas mereka itu dipersilahkan menggunakan. Jadi kalau kira-kira kamu mau memanfaatkan fasilitas kampus selama jam kerja, kampus buka, dan Pak Edi pun juga standby dan tiket datang ke kampus ya. Hampir setiap hari itu Pak Edi datang ke kampus untuk tiket dan juga untuk apa namanya melakukan kuliah online, gitu ya. Termasuk pelayanan mahasiswa ya, pelayanan mahasiswa administrasi, sebagainya, konsultasi skripsi itu. Kita nanti ada ujian proposal itu di kampus tidak diselenggarakan ya. Sebenarnya bisa juga online, tapi karena mahasiswanya juga menghendaki biasa saja ya tidak apa-apa. Biasanya juga siap-siap saja ya. Gitu. Artinya ya, kalau menurut kamu dua kendala tadi akan menghambat kamu selesai pada akhir semester tidak? Nanti. Halo? Iya, Pak. Dua kendala tadi ya. Kalau yang bahan tulisnya tadi kontak saja sama narasumbernya. Narasumbernya bagaimana? Minta dikontak untuk soal-soalnya bagaimana. Biasanya kan mungkin sudah punya koleksi soal-soal untuk tugas-tugas kuliah atau tugas-tugas mata pelajaran, ujian semester, ujian tengah semester kan mungkin punya koleksi-koleksi yang sudah ada, yang itu bisa dikontakkan untuk dimintakan ya. Umi? Halo, Umi? Iya, Pak. Ya. Kalau Umi bagaimana? Kira-kira Ya, itu Pak, yang pertama ya? kuisnya itu. Kuis? Kendala teknisnya enggak ada ya? Insya Allah tidak ada, Pak. Ada ya. Berarti hanya materi ya, material ya. Ya, itu berarti tinggal sama seperti si Adi untuk dikomunikasikan kepada narasumbernya. Tapi juga kamu kan kalau SMA kan ada LKS itu. Apa tidak ada LKS? SMK nggak ada LKS, Pak. SMA nggak ada LKS. Nggak ada. Pakainya PDF itu. Tapi di buku pelajarannya apa nggak ada soal? Biasanya buku pelajaran kan ada standarnya, mesti ada soal-soal. Kalau dulu saya di SMK itu nggak ada LKS sama sekali itu, Pak. Bukan, maksudnya di buku pelajaran. Buku pelajaran nggak ada soal-soal gitu, nggak ada. Ya, kalau di PDF nggak ada, Pak. Oh, kalau mestinya kalau standar buku pelajaran anak sekolah SMA itu komplit biasanya ada apa namanya, ada materinya, ada juga ujian ya, gitu ya. Saya nggak tahu ini PDF-nya ini apakah berdasarkan standar buku ajar ajarnya kita sama itu PDF-nya benar. Bukan, itu sesuai KD, Pak. Ya, ya coba dikomunikasikan kepada narasumbernya dan juga di apa namanya dikomunikasikan kepada narasumbernya juga
cari alternatif buku pelajaran ya, barangkali di searching di googling apakah ada sumber-sumber lain ya. Jadi untuk mempercepat itu ya, supaya target kita pada waktu akhir semester itu sudah jadi. Ya, sementara mungkin bisa dikerjakan dari strukturnya itu materialnya dulu ya, materinya dulu. Nanti menu kuisnya mungkin sambil menunggu kesiapan materialnya tadi. Terus penggunaan materialnya, misalnya apakah menggunakan gambar, suara, atau menggunakan nanti gimana ya? Kalau punya ini video, jadi materialnya apa saja nanti? Ada video, ada foto? Ya, nanti ada video, ada foto, Pak. Ada foto. Ya. Jumlahnya berapa sudah diidentifikasi? Berapa foto, berapa video? Belum sampai sedetail itu, Pak. Belum sampai sedetail itu. Ya, makanya tadi Pak Edi perlu jelaskan, material preparation itu adalah menyiapkan materi. Coba sekarang kamu juga sudah kan konten materialnya sudah ada, naskahnya ada. Nah, sekarang dilengkapi dengan materialnya. Videonya apa saja, dan itu nanti dibikin tabel ya, dibikin tabel materinya. Jadi untuk bab 1, misalnya kebutuhan gambarnya berapa gambar, gambar A, gambar B, gambar C, gambar D, ya. Kemudian sumbernya berapa, termasuk spesifikasi teknisnya. Gambar A ini resolusinya berapa, gambar B resolusinya berapa, gambar C. Ya. Kemudian nanti kalau butuh diedit ya tentu ada proses, ada treatmentnya. Treatmentnya butuh diedit, butuh dikonversi, ya seperti apa. Nah, jadi masing-masing media nanti dibikin data dan juga dikelompokkan berdasarkan folder tersendiri ya. Jadi materialnya sudah dikelompok-kelompokkan gitu. Paling tahap material preparation seperti itu ya. Jadi kalau kamu belum merencanakan, karena ini harus mulai masuk ke situ supaya memudahkan kamu nanti dalam penyusunan kompilasinya, programmingnya nanti akan mudah. Ya. Gimana Om? Halo? Halo? Umi? Untuk Arni, gimana Arni? Apakah ada foto, ada suara, ada gambar? Iya Pak, ada gambar, tapi kalau untuk video mungkin nggak ada. Nggak ada. Banyak animasinya. Nanti Ya. saya pengennya itu penjelasannya itu banyak animasi gitu loh Pak, nggak cuma tulisan gitu. Oh ya. Rencananya. Ya. Ya, animasinya sebenarnya juga video. Kamu itu mata kuliah apa? Manajemen strategik. Oh, itu di semester ini ada enggak? Kurang tahu. Oh, kurang tahu. Adin, manajemen strategik semester ini ada enggak? Enggak ada sih. Oh ya, sebenarnya kalau ada, berarti akan ada kuliah online-nya. Bisa saja mengambil video dari kuliah online itu sebagian juga. Oh ya, nanti Pak Adin akan menyediakan sebagian video untuk penerangan penjelasan mata kuliah itu, ada yang bentuknya video. Jadi nanti bisa dimasukkan ke dalam media itu. Halo? Iya Pak. Ya, nah ini kebetulan Pak Edwin ada di dekat Pak Edwin ini. Jadi nanti silakan konsultasi dengan Pak Edwin-nya material itu ya. Ini memang kolaboratif ya, dengan dosen yang bersangkutan. Jadi sama seperti tadi penjelasan Pak Edi kan, tentu kebutuhannya harus diidentifikasi. Untuk struktur bagian pembuka ini ada suara tentunya. Suaranya apa? Filenya namanya apa? Nah itu
coba dibikin satu tabel ya. Oh, untuk pada opening ada suara, nama filenya apa, suaranya, tujuannya apa, ya, treatmentnya bagaimana, ya, perlakuannya untuk suara tadi dari proses sumber aslinya menjadi sumber yang siap pakai. Ini harus diapakan? Apakah harus diedit? Apakah harus dikonversi formatnya? Apakah harus dipotong? Nah, itu kan ada treatmentnya. Tentu material preparation harus menjelaskan itu semuanya ya. Sebenarnya ini langkah-langkah ini akan memudahkan kamu lebih terstruktur ya. Jadi langkah-langkah yang terstruktur itu sebenarnya langkah-langkah yang rapi yang memudahkan kita nanti untuk cross checking ya, untuk persiapannya, untuk penyusunan tahapan-tahapan selanjutnya itu sebenarnya dengan langkah-langkah terstruktur akan lebih memudahkan. Ya. Jadi nanti, oke ya, jadi tahap material preparation itu kalian lakukan mengidentifikasi, pertama mengidentifikasi kebutuhan materialnya, kebutuhan gambarnya, kebutuhan suaranya, kebutuhan videonya, ya. Jadi itu kebutuhan materialnya disiapkan, diidentifikasi dulu. Ini butuhkan apa sih? Ini butuhkan apa sih? Ini butuhkan apa sih? Ya, untuk per strukturnya ini. Nah, lalu kemudian tahap berikutnya adalah pencarian sumbernya. Ya. Nah, kita cari dari mana? Misalnya contohnya tadi kan ada video penjelasan. Nah, itu mungkin nanti Pak Adin bisa tadi sudah menyediakan diri untuk menyiapkan itu. Gambar dari mana gambarnya? Ya. Gambar aslinya nanti ya. Jadi material preparation itu tahap identifikasi, tahap collecting, pengumpulannya, ya. Kemudian pada tahap pengelompokannya, nah ini dikelompokkan berdasarkan mana kelompok mana ini, frame mana, ini frame mana, tiap-tiap frame, tiap-tiap scene, tiap-tiap babak. Nah, ini babak materi, ini babak quiz, ya. Ini bagian intro, bagian menu utama. Ini kan masing-masing membutuhkan gambar yang berbeda-beda, membutuhkan suara yang barangkali berbeda-beda. Dan nanti diidentifikasi dalam pengelompokan itu. Oh, bagian ini, nama filenya ini, tujuannya, suaranya ini untuk apa. Nah, itu setiap materialnya bisa didata dan dikelompokkan berdasarkan kegunaan atau penempatannya. Ya. Jadi ini langkah-langkah riset, langkah-langkah penelitian yang juga kalian coba prosedurnya dipenuhi ya. Oke. Gimana, ada pertanyaan? Umi? Halo Umi? Belum, Pak. Belum. Ya. Jadi kalian silakan melangkah ke tahap material preparation juga ya. Jadi tadi nanti itu dikasih foldernya di apa namanya di classroom juga ya, nanti untuk didata. Oke, Arni, nggak ada pertanyaan? Belum, Pak. Belum, baik ya. Saya kira cukup. Ini ya, silahkan kalian memasuki tahap material preparation, di mana kalian mengidentifikasi kebutuhan materialnya, gambar, video, dan lain sebagainya, itu materinya. Yang kedua adalah kalian mengcollecting, mencari, ya. Kemudian yang ketiganya kalian mengelompokkan berdasarkan kelompok-kelompok kegunaannya, ya. Terus kemudian pendataan, melakukan pendataan, di mana berdasarkan pengelompokan tadi didata, ya. Kemudian treatmentnya harus seperti apa? Kalau treatment perlakuannya, nah, nanti dibikin tabulasi tabelnya, dan filenya itu di foldering, filenya itu disimpan dalam folder yang ya. Jadi kalau tabulasi ini untuk pendataan datanya, pendataan sementara pengelompokan materialnya ada di folder supaya memudahkan kalian di dalam proses pengembangan ini. Baik, terima kasih. Selamat belajar, sehat selalu.
kita ketemu nanti setelah untuk mata kuliahnya setelah lebaran ya, minggu depan sudah selesai mata kuliah. Presentasinya. Selamat siang, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.